Ketua Umum Erick Thohir merayakan ulang tahun ke-54 dalam suasana hangat bersama para pemain timnas Indonesia di Bali Jumat malam. Para pemain terlihat menikmati suasana bahkan sampai berjoget bersama. Momen spesial ini berlangsung di tengah pemusatan latihan timnas yang digelar di Pulau Dewata, sekaligus menjadi ajang mempererat kebersamaan antara Ketua Umum PSSI dan skuad Garuda. Dalam acara tersebut, baik Erick Thohir dan seluruh yang hadir kompak mengenakan kemeja putih polos celana hitam. Di momen tersebut, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan Kapten Jay Idzes memberikan kado kepada Erick. Setelah dibuka, ternyata isinya foto dirinya bersama para pemain tim Garuda usai salah satu pertandingan. Di bawah foto tersebut, terdapat tanda tangan seluruh pemain dan anggota tim kepelatihan timnas Indonesia. Setelah itu, acara dimeriahkan oleh nyanyian dari beberapa pemain. Tampak Emil Audero menyumbang lagu berbahasa Italia. Yang bikin kocak, kiper berdarah Lombok itu beberapa kali salah menyanyikan lagu yang disambut gelak tertawa para pemain lain. Setelah itu, giliran Mace Hilgers dan Nadeo Argawinata yang menyanyikan lagu Gemu Famire yang berasal dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Sontak, lagu tersebut bikin seluruh pemain timnas Indonesia joget bersama. Suasana ini semakin mengikat kebersamaan para skuad Garuda Jelang melakoni dua laga krusial pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Idzes dan kolega dijadwalkan akan menjamu timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Kemudian, pasukan Kluivert akan bertamu ke Stadion Suita City markas timnas Jepang pada 10 Juni 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa TC Timnas Indonesia di Bali bukan ajang liburan. Garuda harus berlatih serius. Timnas Indonesia menggelar TC di Bali jelang lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Cina di Jakarta pada 5 Juni, lalu dijamu Jepang di Osaka pada 10 Juni. Pemilihan Bali sebagai lokasi TC bukan untuk membuat pemain senang. Ole Romeni CS tetap harus serius dalam mempersiapkan diri. Pertama, untuk hari ini baru Bali saja yang memiliki fasilitas latihan terbaik dengan lapangannya yang bagus. Para pemain latihan terus dari pagi. Tidak ada istilah menikmati liburan. Bahkan di hotel mereka tidak mengajak keluarganya, kata Erick Thohir. Pelatih Patrick Kluivert memanggil 32 pemain dalam TC kali ini. Beberapa pemain abroad belum bergabung, sementara Eliano Regenders dipastikan absen. Eliano tidak bisa bergabung karena alasan keluarga. Ia sedang menantikan kelahiran buah hati sehingga diizinkan PSSI untuk absen. Bintang AC Milan, Tijani Regenders mengatakan akan berkunjung ke Indonesia. Apalagi sang adik, Eliano Regenders kini membela skuad Garuda. Tijani Regenders merupakan pemain yang memiliki keturunan Indonesia. Akan tetapi, ia menolak ketika ditawari untuk diproses naturalisasi. Pada akhirnya, gelandang berusia 26 tahun tersebut mendapatkan panggilan timnas Belanda. Kendati begitu, ia tidak serta-merta melupakan asal-usulnya dari Indonesia. Saya selalu membawa Indonesia dalam hati saya, dari asal ibu saya, waktu bersama keluarga, hingga makanan enak di sana, ucap Tijani Regenders. Menariknya, Tijani Regenders mengatakan dirinya bakal berkunjung ke Indonesia. Terlebih adiknya memperkuat tim merah putih. Eliano Regenders memang telah menjadi WNI. Ia sudah debut bersama timnas Indonesia ketika melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2024 lalu. Sementara itu, Tijani juga mengaku dirinya pernah dihubungi PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Namun, ia menegaskan menolak tawaran itu. Saya juga pernah dihubungi PSSI saat bermain di Alkmaar U23, tapi saya menolaknya karena selalu ingin bermain untuk Belanda, beber pemain AC Milan tersebut. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert memamerkan skill mengolah bola di sela-sela TC jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen tersebut diabadikan oleh akun YouTube Timnas Indonesia. Di awal video, Kluivert nampak melakukan juggling bola bersama asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzat.
Kakinya masih piawai dalam mengendalikan bola agar tak lekas jatuh ke tanah. Latihan timnas Indonesia semakin meningkat intensitasnya. Di sela-sela video, terlihat Kluivert memberi instruksi spesifik kepada para pemain. Juru taktik asal Belanda itu meminta pemain untuk bermain agresif ketika lawan sedang membangun serangan. Di satu sisi, Kluivert juga mengarahkan pemain untuk bertindak tepat waktu. "Kita bermain rapat dan di waktu yang tepat kita menekan," kata Kluivert. Arahan juga disampaikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor. Ia meminta pemain untuk bermain dinamis tanpa menunggu bola. "Tidak ada pemain yang diam, harus selalu minta bola," ujar Pastoor. Timnas Indonesia rencananya menggelar pemusatan latihan di Bali hingga Sabtu. Setelah itu mereka akan bertolak ke Jakarta untuk melakukan persiapan akhir jelang lawan Cina. Jadwal Timnas Indonesia versus Cina berlangsung di SUGBK Jakarta Kamis. Skuad Garuda sedang memperjuangkan kesempatan lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, merespon soal potensi Emiliano Jonathans menjadi pemain naturalisasi tambahan bagi timnas Indonesia setelah melawan China dan Jepang. Untuk 2 laga di depan, skuad Garuda belum akan menambah pemain naturalisasi, namun ada kemungkinan tambahan pemain setelahnya. Emiliano Jonathans menjadi salah satu yang diperbincangkan sejak beberapa waktu lalu, dan Erick Thohir mengaku belum mendengar apapun soal ini. Soal menambah pemain lewat jalur naturalisasi jika timnas Indonesia lolos ke putaran keempat, Erick Thohir minta untuk fokus terlebih dulu melawan Cina. Sebab, pertarungan lawan tim naga terbilang hidup dan mati, karena kekalahan akan langsung membuat peluang timnas Indonesia lolos ke putaran keempat terpangkas drastis. "Kita fokus dulu lawan Cina, karena kalau lawan Cina kita tidak dapat 3 poin, saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Sedangkan kita targetnya kan paling tidak ranking 3 atau 4 supaya ke playoff. Fokus dulu lawan China," kata Erick. Pada saat ini, skuad Garuda berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan raihan 9 poin. Mereka hanya unggul 3 poin di depan Bahrain dan Cina yang duduk di peringkat kelima dan keenam.